Pesawat mendarat di wilayah pribadi Shirley. Begitu keluar, semua orang yang menunggu di luar langsung memberi hormat. Juan langsung tahu bahwa mereka adalah para penjaga mansion. Nyonya menitipkan salam. Beliau bilang, "Anda tidak perlu khawatir dengan mansion," ujar kepala penjaga mansion. "Aku mengerti." Juan masuk ke dalam mobil yang membawanya menuju mansion Shirley. Sesampainya di mansion, Juan bergegas menuju lantai pertama, tempat perang telah dilaksanakan. Di sana, para pelayan yang tadi ikut bertarung menyambut kedatangan Juan. Pakaian mereka yang tadinya sobek dan kotor, telah diganti. Di lantai, tidak ada noda darah, mayat, atau serpihan senjata sedikit pun. Lampu kristal yang menggantung di atas juga menghilang, hanya tersisa talinya saja. Semua telah dibereskan oleh pelayan Shirley dengan pergerakan mereka yang cepat. Lalu di depan mereka semua, Laura yang telah mengganti gaun dengan pakaian tidur, menghapus riasan wajahnya, menguraikan rambutnya, berlari kecil ke arah Juan sebelum memeluk pria itu. "Aku senang kau pulang cepat," ujar Laura. Juan tersenyum dengan tingkah Laura. Dia bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Maka, Juan menarik dagu Laura, memberi kecupan kecil di bibir istrinya. "Aku pulang cepat karena sangat merindukanmu." "Oh, iya. Karena kau bilang, ingin dimanjakan olehku, aku buru-buru pulang." Laura langsung tegang. "Tunggu, apa kau tahu arti dimanjakan itu?" "Ya." Juan tersenyum penuh arti. "Bukan itu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Maksudku, aku kangen kau membelikanku banyak hal." Juan melirik Emma, "Bagaimana jika Shirley segera mendapatkan penerus baru?" Emma yang mendengarnya langsung bersinar. "Itu adalah hal yang baik, tuanku. Saya telah menunggu lama untuk mengasuh lagi. Bagaimana dengan kalian semua?" Juan menanyakan pendapat semua orang di ruangan itu. "Itu ide yang bagus, Tuan Shirley. Memiliki penerus secepatnya adalah hal baik. Kalau penerus Shirley sudah lahir, saya ingin menjadi pengasuhnya. Saat beliau tumbuh nanti, akan ada suara tapak kaki yang berlari ke sana kemari. Beliau pasti jadi kesayangan semua orang. Kita bisa membuatkan makanan enak yang disukai anak kecil. Lalu membelikan banyak mainan baru, atau membuat istana kecil dengan banyak mainan." Laura melotot saat mendengar percakapan para pelayan. Kenapa mereka sudah membayangkannya sejauh itu? Dan kalau beliau menikah, kita akan mengadakan pesta pernikahan yang lebih mewah dari sebelumnya. Anak itu bahkan belum dibuat. Laura menahan mulutnya untuk berteriak. Juan merangkul pinggang Laura. "Karena mereka sangat menginginkan penerus, bukankah ini tugas kita untuk membuatnya?" Hahaha. Laura melepaskan tangan Juan dari pinggangnya, ia menunjuk ke arah pintu keluar. "Oh lihat, Benjamin." Semua orang termasuk Juan langsung menoleh ke sana. Mereka langsung sadar terbodohi oleh Laura yang sudah berlari menaiki tangga. "Mau main kejar-kejaran, ya?" Juan berlari mengejar Laura. "Semangat, tuanku," ujar Emma. "Tuan Shirley, yang semangat ya. Ayo tangkap nyonya, tuan." Juan berhasil meraih Laura sebelum anak tangga terakhir. Ia menggendong istrinya dengan gaya bridal style. "Lepaskan, brengsek." Laura memberontak, mengayun-ayunkan kedua kakinya dan memukul dada Juan, namun pria itu tak mempedulikannya. "Bersiaplah." Juan tersenyum. Melihat itu, hampir semua pelayan wanita berteriak histeris karena melihat drama romantis secara live. Emma sampai mengeluarkan air mata karena terharu. Para pelayan pria mengeluarkan candaan yang menggoda. Gina yang paling waras hanya diam dengan wajah bingung.
Mereka yang lebay apa aku yang lola? Kembali pada Juan yang masih dalam perjalanan menuju kamarnya. Meskipun Laura terus mengoceh minta dilepaskan, Juan berpura-pura tuli. Di perjalanan, mereka bertemu Cecilia yang baru keluar dari dapur sambil membawa sebotol anggur. "Cecilia, tolong aku," ujar Laura. Cecilia sedikit bingung. "Apa yang terjadi? Apa aku melewatkan sesuatu?" "Aku akan membuatkan keponakan untukmu," ujar Juan. "Apa?" "Juan, ayolah. Kami baru saja selesai berperang, dan kau ingin bermain sekarang? Apa kau tidak kasihan pada istrimu?" "Dia pasti capek," ujar Cecilia. Juan mendekati Cecilia, sedikit berbisik. "Keponakan wanita yang cantik, dia akan tumbuh jadi anak yang ceria dan sayang pada bibinya." Wajah Cecilia langsung memerah saat membayangkan gadis kecil memeluk kakinya sambil memanggilnya bibi. "Au, itu sangat imut." Cecilia menepuk bahu Juan. "Pergilah dan lakukan itu." "Ah, apa?" "Ceci." Laura terkejut dengan perubahan sikap Cecilia. "Dah, sayang." "Semoga berhasil." Cecilia menepuk kepala Laura, lalu pergi. Laura berteriak, "Cecilia, kau pengkhianat." Sampai di kamar, Juan menurunkan Laura di ranjang dengan perlahan. Laura langsung melayangkan pukulan ke arah Juan, yang dihindari. Melihat kesempatan, Laura melompat turun dari ranjang dan berlari ke arah pintu. Namun pintu tak bisa dibuka, padahal Juan tidak menguncinya. "Apa-apaan? Apa ini rusak?" "Laura, maafkan aku." Itu adalah suara Cecilia, orang yang mengunci pintu dari luar. "Aku tahu kau akan berusaha kabur, jadi aku menguncinya dari luar." "Cecilia, ayolah." "Ini tidak lucu." "Ini memang tidak lucu, tapi keponakan wanita yang imut itu pasti lucu." Dah, Cecilia berjalan pergi. "Ceci." "Bam." Laura melotot saat dua telapak tangan menempel di pintu, dengan lengan kekar mengapitnya, membuat ia tak bisa bergerak kemanapun. "Kau tahu itu sia-sia." Juan berbisik di telinga Laura, lalu menggigit pelan daun telinga tersebut. "Aduh, kenapa kau menggigit?" Laura yang menoleh sontak dijadikan bahan kesempatan, untuk Juan meraup bibirnya. Laura memejamkan matanya. Kedua tangannya yang berusaha keras untuk mendorong Juan, tak bertenaga. Tapi bukan berarti Laura membenci ini. Ia selalu menyukai ciuman dari Juan, yang membuatnya lemah. Laura mengalungkan kedua tangannya di leher Juan, memperdalam ciuman mereka. Pangutan mereka terlepas. Laura menatap Juan dengan wajahnya yang telah memerah padam. Di mata Laura sendiri, Juan terlihat begitu seksi dan menggoda, membuatnya menginginkan sesuatu yang lebih. "Hah?" Laura menempelkan wajahnya di dada Juan. "Bukannya waktu itu kau sudah bersikap lembut padaku? Kau bilang tidak akan memaksaku untuk melakukannya." "Aku kan sudah bilang, sikapku berbeda-beda sesuai dengan siapa dan bagaimana suasananya." Juan menarik tangan kanan Laura, menggigit pelan jari telunjuk. "Dalam hal ini, kau adalah yang pertama menggodaku." Sebenarnya, saat Laura meminta Juan untuk pulang, dia hanya bercanda untuk menggodanya. Laura memang sedikit berharap, tapi ia tak menyangka Juan akan memajukan jadwal yang sudah tersusun rapi untuknya. "Iya, kau benar sih, aku yang menggodamu." Laura agak malu. "Jadi, haruskah kita hentikan ini?" "Apa? Hentikan? Kau gila?" "Iya. Aku sudah kepengen, dan kau malah ingin menghentikannya?" Laura menarik lengan Juan, dengan kasar mendorong suaminya itu untuk berbaring di atas ranjang. Juan tersenyum dengan wajah memerah. "Istriku tidak sabaran, ya?" "Berisik."
Laura. Laura tak menjawab, tangan Laura bergerak, melepaskan kancing kemeja Juan. Ha! Juan tersenyum kecil. Kau belajar banyak hal rupanya. Aku mempelajari ini darimu. Laura mulai menggigit daun telinga Juan dan kemudian Juan mengambil alih permainan, terjadilah adegan panas di atas ranjang. Keesokan malam, di sebuah kasino besar yang menjadi tempat pergaulan sosial terbaik, sekumpulan orang tengah memainkan salah satu permainan, lengkap dengan anggur, cerutu, dan jalang yang siap menghibur mereka nantinya. Apa kalian sudah dengar itu? Shirley menyerang Benjamin. Benarkah? Kenapa Shirley seceroboh itu? Benjamin memiliki banyak pendukung kuat. Kudengar, mereka juga bekerja sama dengan Victor. Setahuku, Juan Shirley mengeluarkan banyak uang untuk menghentikan para keluarga yang bekerja sama dengan Benjamin. Itu sangat merugikan Shirley, kenapa dia berbuat bodoh? Dari rumornya, dia menghancurkan Shirley karena keinginan istrinya. Maksudmu Nyonya Shirley yang cantik itu? Aku melihatnya saat pesta ulang tahun putrinya Benjamin, dia sangat cantik. Aku rasa wajar saja jika Juan sampai menjadi gila, istrinya saja secantik itu. Itu artinya, Juan sudah meninggalkan kisah lamanya, kan? Semua orang melirik ke arah wanita bergaun kuning ketat yang sejak tadi ikut bermain dan mendengarkan perkataan mereka. Wanita itu, Angela Tam, satu-satunya orang yang berhasil menghancurkan seorang Juan Shirley setelah membuat pria itu mencintainya. Bagaimana menurutmu, Nona Tam? Dari tadi kita bicara soal mantan kekasihmu, kenapa kau diam saja? Angela menatap wanita itu dengan tajam. Aku tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal seperti ini. Semua orang di meja itu langsung diam. Ini tidak seru lagi, aku akan berhenti. Angela berdiri dan berjalan pergi. Sepanjang langkahnya, ia terus mendengar tentang Juan dan istrinya, Laura Shirley. Nyonya Shirley sangat hebat, ya. Dia bukan hanya hebat, tapi luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan itu pada Juan sebelumnya, termasuk mantan kekasih tercintanya itu. Juan Shirley sangat menyayangi istrinya. Mereka pasti saling mencintai. Angela mempercepat langkahnya. Ia menuju balkon untuk mencari udara segar. Kedua tangannya masih bergetar, bersamaan dengan ekspresi kesal yang tidak bisa ia kendalikan. Brengsek. Kemanapun aku pergi, mereka selalu membicarakan Nyonya Shirley yang baru. Kalian semua bodoh, dia itu hanya wanita jalanan yang merangkak dengan menjilat kaki Juan untuk memasuki dunia seperti ini. Angela memukul pemabah tas. Kau juga, Juan Shirley. Padahal dulu kau memohon padaku, agar aku tetap tinggal. Kau juga bilang akan menungguku, tapi apa ini? Kau malah menikah dengan wanita jalanan yang tidak bisa dibandingkan denganku? Angela mencengkram pembatas dengan kuat. Baiklah, jika kau menantangku seperti ini, maka aku akan menerimanya. Juan Shirley, kita akan memperbaiki hubungan seperti dulu lagi. Karena kau sudah berjanji akan menjadikanku Nyonya Shirley. Tunggu saja, Nyonya Shirley yang asli akan datang. Siapa? Cecilia ingin meyakinkan pendengarannya. Angela Tam. Cecilia sedang bicara dengan salah satu rekan yang bekerja sepertinya, menerima misi dan menjalankannya. Jadi jalang itu akhirnya kembali. Tadi aku melihatnya di kasino. Dia terlihat semakin cantik setelah membawa kabur uang mafia Rusia. Lalu, kau mengikutinya? Ya, dan aku mendengar perkataannya. Dia bilang, dia akan menjadi Nyonya Shirley yang asli. Apa? Cecilia tertawa. Apa dia sedang menghalu? Makanya aku menghubungimu, aku tidak mau tertawa sendiri. Dia pasti stres, sampai beranggapan Juan Shirley akan kembali padanya. Dia terlalu bodoh,
sampai mengira seseorang akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Apalagi sekarang, Juan sudah memiliki Laura. Jalang itu tak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Kau tidak akan melakukan sesuatu padanya? Cecilia tersenyum. Aku memang punya dendam, tapi sekarang ada seseorang yang lebih pantas untuk melakukan sesuatu padanya. Biar ku tebak, Laura Shirley. Ya. Bukankah ini seperti film? Saat mantan pacar pemeran utama laki-laki datang, istrinya akan tersingkirkan karena pemeran utama laki-laki masih mencintai mantannya, meskipun wanita itu sudah melukai hatinya. Mantan si laki-laki akan menindas istri sah, hingga istri sah muak dan kabur dari rumah. Lalu laki-laki itu sadar, kalau istrinya sangat berharga untuknya. Pada akhirnya, mereka kembali bersama lagi. Apa kau serius? Cecilia tak bisa menahan tawanya. Siapa yang menindas siapa? Kau yakin Angela bisa menindas Laura? Ingat, ini bukan film di mana istri yang lemah, tak berdaya, dan hanya mengandalkan air mata, membiarkan dirinya ditindas sesuka hati seperti itu. Juan juga bukan orang bodoh yang akan kembali pada pengkhianat. Kau kebanyakan nonton film, sama seperti Laura. Hehehe. Ya sudah, ku tutup teleponnya sekarang. Sampai jumpa lain waktu. Cecilia meletakkan ponselnya. Ia mengusapkan krim malam di wajahnya, sambil terus memikirkan kembalinya Angela. Angela datang kemari untuk kabur dari mafia Rusia yang dia tipu, kan? Kenapa dia malah pergi ke kasino, bersenang-senang seolah tak terjadi apa-apa? Orang yang ditipu pasti tak akan tinggal diam. Cecilia melempar dirinya ke atas ranjang. Ternyata dulu Juan memang sangat bodoh. Angela kembali. Benar, Tuan Shirley. Ini sudah dipastikan. Setelah 2 tahun, akhirnya wanita itu kembali. Juan jadi ingat, ia sempat menahan Angela yang hendak pergi, ia memohon dan mempermalukan dirinya sendiri. Dulu, saat Juan memikirkan Angela, yang terlihat adalah sosok cantik penuh kehangatan, yang akan berlari dan memeluknya dengan wajah ceria. Tapi sekarang, yang Juan ingat hanyalah bagaimana Angela mengkhianatinya untuk jutaan dolar. Dia menjual informasi berharga Shirley kepada orang lain. Bodohnya lagi, Juan menahan Jordan yang hendak menangkap Angela. Karena kebodohan inilah, Jordan mengalami kekecewaan berat terhadap Juan. Mereka sempat tak bicara 5 bulan lamanya, hingga Juan berhasil mengatur ulang semua hal, agar tidak sesuai dengan informasi yang dijual Angela. Selama itu pula, Juan tidak berselera makan, ditambah pekerjaan yang ia ambil, membuat tubuhnya jadi kurus. Untungnya, Jordan bersedia bicara lagi dengan Juan, ia memberi semangat pada Juan untuk melupakan Angela dan bangkit lagi. Juan berhasil melakukannya, berkat dukungan orang-orang setia yang berdiri di sebelahnya. Lalu kini, dia datang lagi. Tuan, saya memiliki permintaan. Sangat jarang Hans meminta sesuatu. Apa itu? Apapun yang terjadi nantinya, tolong jangan membuat Nyonya sedih. Juan terdiam. Apa ia tak salah dengar? Hans memintanya hal seperti itu? Ini sangat aneh, mengingat Hans tidak menyukai Laura saat wanita itu pertama kali datang ke Shirley. Saat bicara tentang Laura, Hans juga tidak memberikan respon khusus. Dia terlihat tak begitu tertarik pada Laura maupun perasaannya. Nyonya membuat kehidupan baru di Shirley. Sebelum Nyonya datang, saya selalu merasa kalau kehidupan di dalam mansion sedikit menyesakkan. Apalagi setelah kejadian Angela, yang membuat Anda tidak terlalu banyak berekspresi. Tapi sekarang, mansion rasanya lebih berwarna. Jika biasanya saya hanya mendengar suara pekerja yang membosankan, sekarang semua orang tampak ceria dan berani berbicara. Yang paling besar, adalah perubahan pada diri Anda sendiri.
Anda jadi lebih bersemangat, banyak berekspresi, dan kinerja meningkat. Bahkan, saya melihat sebuah senyuman yang tak pernah Anda tunjukkan sebelumnya. Juan bisa mendengar itu, suara Hans yang terdengar berbeda dari biasanya. Suara tegas dan dingin kini terasa sedikit hangat. Kau juga bisa bicara seperti itu, rupanya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal yang sudah jelas, Hans. Juan berjalan ke arah ranjang. Ia duduk di tepi, memandangi Laura yang sedang tidur dengan air liur mengalir di sudut bibirnya dan suara mengorok kecil. Wanita sampah itu bukan apa-apa, dibandingkan dengan berlian yang kumiliki sekarang.